Oke, kali ini untuk konten sidang di pantai. Kayaknya udah apa ya, mencoba menenangkan diri ya, Bang. Yo guys, balik lagi di Yuk Nyistem. So guys, kali ini saya akan membahas sidang skripsi ya. Ini lagi-lagi untuk dari channelnya Pak Raymond karena memang dia yang fokus bahas soal sidang skripsi ya. Oke, bentar saya kecilkan dulu. Oke, ini guys, sidang skripsi ditanya aplikasi yang dibuat sampai disuruh tes bersama dosen milenial. Iklannya jangan di skip ya guys, tapi dimatiin dulu terus di skip. Kembali lagi ke channel gue. Oke, hari ini kita mau sidang lagi skripsi. Kebetulan hari ini gue jadi pembimbing satu. Jadi kita lihat gimana sidangnya, apa yang terjadi. Asik ya. Ini kayak siapa ya? Mas-masnya. Nah, Ini kayaknya bikin sendiri sih aplikasinya. Kalau dari muka-mukanya ya Yang kan. bener. Nggak tahu sih. Pejuang skripsi. Let's go. Oke. Ya, seperti biasa Pak Raymond tidak apa ya? Nggak menampilkan dia sedang memaparkan skripsinya ya. It's okay, langsung aja. Oh, ada di kaget. Suuzon banget nih si apa ini namanya? Kalau di YouTube sih siapa? YouTuber. Aku belum pantas disebut YouTuber, guys. Aku masih followernya follower namanya subscribernya juga masih 1.500 ya kan. Jam tayang baru 3.000 kemarin. Ya, gitulah. Oke, dia di sini ditampilkan untuk penjelasan dari materinya dia ya, bab 1 pendahuluan. Oke, lanjut. Di pertanyaan saya akan menjelaskan latar belakang masalah pengaruh teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan semua instansi membutuhkan teknologi. Dalam keadaan tersebut mengakibatkan pengawasan orang tua dengan mahasiswa berkurang karena keterbatasan waktu dan jarak. Oleh sebab itu, kebanyakan orang tua tidak mengetahui bagaimana perkembangan perkuliahan anaknya selama di kampus, seperti biaya perkuliahan, nilai prestasi, dan juga daftar absensi kelas dan asrama kamar mahasiswa atau mahasiswi yang sudah terdaftar pada daftar absensi. Oke, ini sistem akademik ya guys, sistem akademik. Oke, saya bakal sambil sedikit membahas sistem akademik adalah ya kan. Sistem akademik itu salah satu sistem yang biasanya dipakai oleh instansi persekolahan ya, persekolahan. Biasanya bisa kuliah, bisa sekolah. Nah, kalau misal teman-teman kuliah ya, itu biasanya ada yang namanya sistem akademik yang kita bisa lihat jadwal kuliah kita, dosen ya, terus ini apa namanya, IPK ya, nilai indeks penilaian apa ya, IPK nggak tahu ya, IPK lah pokoknya. Terus biodata dan segala macamnya ya. Nah, di sini dia fokusnya berarti biar bisa diakses sama orang tuanya juga kayaknya, buat fokusnya ke pengawasan mahasiswa ini benar-benar kuliah apa enggak, masuk apa enggak. Biasanya kayak gitu untuk meminimalisir mahasiswa ini benar-benar masuk apa enggak, terutama biaya kuliah ya. Biasanya nggak tahu nih apa
udah disuruh kuliah sama orang tuanya ya, tapi biaya kuliah yang dikasih orang tuanya itu nggak sampai ke kampus. Banyak kejadian tuh, nggak tahu, ada yang buat modal usaha sendiri, ada yang buat main sambil usaha ya kan. Banyak sih. Agak parah sih untuk saat ini ya, terutama yang main apa namanya, beberapa berita tuh menunjukkan bahwa itu kebanyakan malah anak-anak kuliah gitu, nggak tahu ya. rusak ya. Nah ini kalau ditanya beritanya mana, nanti aku cari deh. Kebanyakan yang main mahasiswa gitu. Tapi ini sih asumsi dari berita itu ya, nggak tahu juga sih. Ini aku udah mulai hati-hati kalau bicara ya guys, karena aduh, banyak yang nonton nanti salah bicara bisa kena kasus. Oke, nanti aku cari ya beritanya. Terus berarti aku nggak tahu dia bentuknya website atau aplikasi Android ya. Kita coba lanjutkan dulu. Oke guys, ternyata monitoring untuk orang tua ke absensi ya, terutama ini fokusnya ke absensi ya, ke orang tua supaya bisa memantau anak-anaknya yang kuliah, sama kepala asrama untuk memantau juga, memonitor. Tapi dia pakai WhatsApp. WhatsApp ini nama aplikasi yang dia buat ya, atau memang bot WhatsApp, aplikasi WhatsApp gitu, atau aplikasi yang dihubungkan ke WhatsApp. Jadi setiap laporan itu terintegrasi ke WhatsApp, mengirimkan report dari aplikasi itu ke WhatsApp gitu. Kita lanjut. Selanjutnya, maksud dan tujuan penelitian dengan kemajuan teknologi WhatsApp khususnya di bidang telekomunikasi, maka tujuan dari penelitian ini untuk pertama bermaksud merancang sistem informasi WhatsApp untuk mempermudah menyampaikan informasi absensi kepada orang tua, mahasiswa, mahasiswi yang anak-anaknya tinggal di asrama sama perkuliahan di Brunei. Ya. Lalu kedua, dengan adanya sistem ini dapat efisiensi penggunaan kertas untuk pembuatan surat laporan. Lalu ketiga, menghilangkan kendala jarak dan penyampaian informasi. Oke guys, ini fix dia berarti dia punya aplikasi terus diintegrasikan ke WhatsApp ya. Terus nanti laporan absensi segala macam itu di-reportkan melalui WhatsApp. Oke, gimana aplikasinya guys? Aku skip ya guys, biar nggak kelamaan. Oke, dia bikin arsitektur sistem lamanya, sistem berjalannya ya guys. Aduh, nggak jelas ya. Lalu akan disortir data absennya itu oleh kepala asrama, dilihat siapa yang absen yang banyak, lalu ditulis ya, bila mahasiswa yang absennya banyak itu, lalu kepala asrama akan menelpon kepada orang tuanya memberitahukan bahwa anaknya bermasalah pada absensi asrama.
Oke guys, cara alur berjalannya dia itu berarti mahasiswa di monitoring. Aku nggak tahu nih yang monitoring siapa nih ya. Wali kelas kali ya. Wali kelas nanti nge-report di ke aplikasi Unai. Udah punya website kali ya. Database-nya nanti dicek sama kepala asrama. Nanti kepala asrama yang akan menghubungi secara langsung ke pihak orang tua dari list yang dari list mahasiswa yang banyak absennya, sering tidak masuk gitu ya. Nanti dihubungi pihak orang tuanya melaporkan bahwa mahasiswa ini nih jarang masuk gitu. Kayak gitu ya sistem lamanya. Dia pakai flowchart biasa sih, tapi dibentuk landscape ya. Jadi teman-teman boleh ya bentuk flowchart itu bisa horizontal landscape atau vertikal, dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan ya, bisa kayak gitu. Lanjut. Ataupun bila melanggar aturan asrama. Lalu berikutnya ini adalah gambaran sistem barunya. Jadi dari atas ini adalah saat ini itu adalah kepala asrama ataupun pengguna atau pekerja yang menggunakan sistem yang baru ini. Lalu dua, dari satu buka sistem akademi, yaitu untuk membuka absen-absen mahasiswa yang sudah masuk di sistem akademi. Ya. Lalu menggunakan absennya itu dikirim ke menggunakan WhatsApp sender. WhatsApp sender. Kirim ke nomor-nomor WhatsApp orang tua yang sudah ada di database mahasiswa. Lalu menggunakan internet sebagai koneksinya, lalu mengirimkan langsung ke nomor orang tua. Oke guys, jadi ini modelnya nyambung ya. Yang tadinya manual, yang tadinya itu kepala asrama dapat data dari apa itu namanya, web atau database dari absensi Unai. Nah di sistem yang baru ini itu kelanjutannya guys, jadi jangan bingung. Bukan sistem manualnya itu dibuat secara keseluruhan, tapi setelah kepala asrama ini dapat database, nah dilanjutkan di sistem baru ke selanjutnya, yaitu tadi masuk ke sistem. Nah nanti di sistem itu dapat data absensi mahasiswanya ya, cross checknya secara langsung di websitenya. Nanti dari website itu melaporkannya dengan cara WA sender ke nomor-nomor WhatsApp orang tua ya. Koneksinya pakai internet, nanti dia masuk ke langsung ngirim ke pihak orang tua mahasiswa yang sering bolos ya, sering absen. Oke. Nice, good job ya. Jelas gitu. Nggak ribet juga, maksudnya secara urutannya. Oke. Apa ya? Dosen yang cewek ini, yang ibu-ibu ini itu sempat kita bahas juga di video sidang di bantai pertama ya. Dia itu asik loh, secara apa ya, kalau dapat dosen kayak gini tuh asik, karena dia tanya, nanti dapat feedback dari mahasiswanya. Kalau memang nggak sesuai itu dibetulkan. Kalau nggak sesuai sama jawabannya dia tuh, dia ngasih tahu yang bener tuh gimana, kayak gitu. Hampir mirip kayak Pak Remon lah, tapi pembawaan Bu ini lebih asik dan funky gitu ya. Menyenangkan kayaknya kalau punya dosen pembimbing kayak dia ya. Nggak tahu juga sih, maksudnya kalau jadi, kadang dosen tuh punya dua karakter guys, punya dua muka. Kalau dia jadi pembimbing kayak gimana, kalau dia jadi dosen penguji itu gimana. Ada yang jadi pembimbing itu keras ya, overpower. Ada yang juga yang agak santuy gitu, udah nggak apa-apa gitu loh. Nah enaknya kalau dapat dosen pembimbing yang udah keras duluan, itu apa ya, sidang kita itu nanti lebih mudah guys, karena kemungkinan kalau misal udah dapat dosen yang jelimet, dosen pembimbing yang jelimet atau segala macam, itu kan lebih, dia berarti ngasih tahu
nanti kamu bakal dibantai di sini, dibantai di sini, dibantai di sini, makanya aku kepengen kamu lebih baik di sini. Ya walaupun killer ya, tapi nanti waktu sidang tuh asik ya kan, lebih enak karena sudah paham dulu, sudah digembleng dulu lah ibaratnya. Nah tapi kalau dapat dosen pembimbing yang agak santuy, oh itu yang bahaya sekali, biasanya bakal dibantai habis-habisan di sidangnya. Makanya bersyukurlah kalian kalau dapat dosen pembimbing yang agak susah di awal ya, walaupun nanti prosesnya lama ya waktu sampai sidang, tapi nanti waktu sidang tuh lebih enteng kalian, lebih enak karena biasanya walaupun dosen pengujinya juga killer, tapi kalian kan udah punya pengalaman dibantai dulu sama dosen pembimbing gitu. Nah aku nggak tahu di beberapa kampus tuh ada yang dosen pembimbing itu membantu mahasiswanya nih waktu sidang, membela lah ya. Ada juga yang bodo amat, ada juga yang bahkan nggak, dosen pembimbingnya nggak masuk ke ruang sidang sama sekali. Jadi ya gitulah dosen sidang ya, dosen pembimbing ya, tergantung rule dari kampus itu modelnya gimana gitu. Terus kalau dosen pengujinya itu enak kayak gini, itu nanti revisinya enak guys, lebih jelas gitu ya. Tapi walaupun tetap dosen lah, namanya dosen kan pasti ya, apalagi kalau kalian sidang skripsi dapat pembimbing 2 atau 3, yang satu setuju, yang satu nggak setuju, yang satu kepengennya kayak gini, wah mumet, nyatuin 3 pikiran itu agak susah. Pinter-pinternya kalian ngelobi gitu. Nah gitu sih guys. Ibu siapa ya namanya ya, aku lupa lah, ibu siapa ya. Lupa saya. Oke, next, lanjut dulu. Jadi maksudnya karena kan ada monitor, jadi bukan maksud saya monitor itu harus orang IT, bukan itu maksud saya ya, tetapi mereka bisa gratis supaya nanti monitor itu memang langsung pada saat itu. Karena kan kalau kita lihat salah satu contoh, ya ini pokoknya teman pagi ya, ada juga di Asal Putra, ada yang di sini, ada yang di sana, ya, macam. Jadi bagaimana ini maksud saya, jadi nggak mungkin kepala asrama, tapi kalau monitor bisa gitu. Bisa, kalau dibikin itu bisa monitor di melakukan mengirim laporan hasilnya. Bisa ya. Bisa ya. Jadi itu supaya lebih luas maksudnya. Jadi kalau hanya kepala asrama kan bagaimana dia bisa monitor ya. Jadi supaya mereka sendiri langsung ya, langsung monitor, langsung Jadi mengirim. tanpa harus ditentukan lagi data. Itu dia. Sudah dibuat peran di situ. Jadi kalau ada di situ nanti ya, kemudian kenapa? Karena kan permasalahan sekarang ini kan sistem cekal itu kan. Iya. Jadi kalau saya tadi memang ada tekanan dari cekal. Jadi bagaimana sistem ini bisa masuk sistem cekal? Karena saya tidak ada di sini. Oh, Untuk yang ibu ini tanya integrasinya guys. Integrasinya ya guys. Jadi Universitas Unai ini udah punya aplikasi sendiri ya. Otomatis si mas-mas ini harusnya bikin API untuk menghubungkan aplikasinya dia ke Unai. Minimal bisa get data absensi itu. Ya, API ya. Artificial Programming, apa itu? Interface. Artificial. Aduh, arsitektur programming interface ya. Jadi buat menghubungkan antara aplikasi Unai yang sudah jadi ke aplikasinya mas-mas ini yang dibuat. Termasuk dia WA Sender ini gimana ya? Kayaknya dia beli API ya. Mahal banget itu guys, API WA ya. Atau mungkin dia beli paket yang udah dipecah-pecah gitu ya. Yang 500.000, yang berapa gitu. API WA mahal guys. Terus nggak semua orang bisa ngakses API WA secara apa ya, secara gampang gitu. Pasti pakai pihak ketiga. Kalau enggak ya beli langsung geluntungan gitu yang harganya hampir 60 jutaan ya kayaknya. Mahal banget. Oke, next. saat ini sistem cekal itu belum saya masukkan, tetapi untuk kedepannya bisa disarankan bisa dimasukkan sistem cekal. Nah, gimana? Belum bikin API-nya berarti guys. Sistem ini belum dihubungkan ke sistem yang ada di Unai. Oh, mungkin pengerjaannya terlalu lama. Biasanya izinnya susah. Nah ini aku nggak tahu nih.
kampus-kampus ya, kenapa kalian susah memberikan akses ke mahasiswa ya untuk yaitu untuk bikin API lah, untuk get data apa segala macam, itu susahnya minta ampun. Aku nggak tahu karena mungkin kerahasiaan data apa segala macam ya, tapi toh ya apa ya, dibuatkan beberapa database dummy lah, database dummy dari pihak kampus supaya bisa diakses sama mahasiswa-mahasiswa ini, terutama yang kampus IT, karena ya kita sebagai mahasiswa IT harus, kalau ini kan kompleks ya sistemnya ya, maksudnya harus terhubung ke aplikasi lain, jadi ya tolong difasilitasi lah, bisa pakai database dummy, database apalah terserah dari pihak kampus, masa nggak bisa bikin ya kan, entah itu website yang bisa dianalisis, entah itu database yang bisa diakses, entah aplikasi apapun yang bisa diintegrasikan ke aplikasi yang dibuat sama mahasiswa, itu mereka harus punya fasilitas gitu loh. Jangan cuma menuntut bikin aplikasi enggak, tapi kita nggak difasilitasi buat mendukung aplikasi kita yang kita bikin gitu loh. Terutama yang kayak gini karena berhubungan sama data-data dari mahasiswa kampus tersebut ya kan. Nih apa, ini keluhan saya kepada kampus-kampus ya, tolong diperhatikan gitu. Bikinlah fasilitas, entah itu pengambilan data, entah itu analisis website, entah itu website yang bisa diserang attacker, karena terutama untuk anak-anak teknik informatika yang jaringan atau apalah gitu loh, biar kita itu merasa didukung juga sama kampus gitu loh, kalau lagi bikin skripsi kayak gini. Saya tahu teman-teman skripsi itu yang paling yang kalian butuhkan tuh sebenarnya cuman teman ngerjain. Makanya konsultasi di kita kita temenin sampai lulus guys. Kita temenin, kita jabanin, malam-malam kita masih bisa bales, tenang ya kan gitu. Tapi kalau nggak memungkinkan ya besok ya kak. Kita juga manusia ya kan, butuh tidur, butuh makan, butuh minum dan segala macam ya gitu guys. Ini untuk kampus-kampus ya, tolong diperhatikan, fasilitasilah kita gitu. Iya Bu. Si mas-mas ini bikin aplikasi itunya belum dikasih rule ya, belum dikasih aturan-aturan kayak misal batasan dia nggak absen itu harusnya berapa, nanti notifikasi dia nanti dikirim WA otomatis, Anda harus masuk, karena kalau 3 kali lagi Anda berarti di DO misal, atau diberikan surat peringatan apa segala macam ya. Si mas-mas ini nggak buat rule kayak gitu guys. Nah itu harusnya memang dibuat, karena kan dia fokusnya ke report atau pemberitahuan ke pihak, entah itu mahasiswanya, entah itu orang tuanya gitu. Jadi kalau bisa ya dikasih peraturan, misal 3 kali nggak absen, surat peringatan, 10 hari nggak absen, terancam DO apa segala macam. Jadi ada status pemberian otomatis kayak gitu, notifikasi lah ya. Asiknya ibu ini tuh selalu bilang ide mahasiswa ini menarik ya kan. Maksudnya aku 2 kali lihat meme ini jadi dosen penguji tuh menghargai, mengapresiasi ide-ide dari mahasiswanya gitu. The best meme emang.
Dosen idola nih. Dia bagaimana dari dia, makanya sama aja berarti ya. Oke. Jadi kita punya laporan asli. tes kepada IT saja yang menggunakan yang untuk mengetes. Oke guys, ini sesuai judulnya ya. Masalah pengujian ini benar-benar nguji apa bohong, apa bohongan gitu ya. Coba inti masalah di video ini gimana? Sistem ini. Tapi untuk kepala stafnya belum. Oke, jadi ke mahasiswa lokasi. Pekerja yang Pekerja yang menggunakan database pekerja yang di asrama itu. bukan di tepatnya yang di server yang di bagian mengelola data absensi ini. Iya, siapa? Si Lebihnya mana? di Bukan, bisa jadi di handphone lah. oh yang di Ayo. Di handphone-nya belum ada sedang. Eh. Testing aplikasi belum ada. Berarti yang mau konsul testing adalah ini. hanya tes programnya langsung Tes kemana? Di mana dia cobanya? Di handphone atau di komputer atau di web atau di mana? di komputer saya. Di komputermu. Iya. Padahal hasilnya ini apa kau backup? Pertanyaannya coba lihat dulu. Ini nanya di komputer atau nanya yang sudah aplikasi jadi? Asik-asik di bandai. Si bapakku di sini menantang sekali ya kan. Banteng. Gitu guys. Jadi untuk pengujiannya memang ada beberapa dosen yang benar-benar concern di situ ya. Jadi hati-hati kalau misal mencantumkan pengujiannya gimana, itu memang harus benar-benar sesuai sama pengujian kalian gitu. Nah, kadang susahnya tuh pembimbing minta kayak A, tapi nanti kita tuh bikinnya nggak bisa kayak A gitu loh. Akhirnya tetap dicantumkan kayak A. Nah, akhirnya ketika di sidang ditanyakan buktinya mana, bingung ya kan, nggak bisa nunjukin. Problematika biasa sih benernya. Jadi teman-teman tolong dipersiapkan ya, kalau misal memang melakukan pengujiannya seperti A ya seperti A, seperti B ya seperti B. Dia kan kemungkinan dia nulis di black box testingnya tuh menguji ngirim ke nomor bla 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 bla. Terus mungkin dia juga pakai HP atau pakai apa gitu ya. Nah, dia juga bingung, masih di HP nggak ada. Dia bilang di komputer sendiri tuh caranya gimana gitu kan. Tapi di laporannya beda gitu. Nah, ini si Bapak Kumis ini melakukan pembantaian ya, ini harusnya cukup kena mental sih. Agak bingung kalau kayak gitu jawabnya, karena ya laporan sama buktinya nggak sesuai. Pertanyaanmu, Aplikasi kau belum jadi aplikasimu tapi sudah. Iya, black box semua. Kau belum jadi aplikasimu tapi kau sudah bikin black box testing. Apa yang di testing mas ini ya kan? Jadi kayaknya dia tidak buat sendiri kayaknya. Hanya untuk hanya sebagai pengirim. pengirim. Dia bisa kayak di Input. Yang input ininya, oke. Sekarang, kalau misalkan, kau tuh udah siswa ya, coba bikin dulu. Kau bikinnya ini enggak ada format kalau mau ngirim itu atau suka di print langsung itu. Apa ada format enggak? Saya dari format fungsi. Jadi kalau orang mau input absen dari WhatsApp, apa yang dia ketik? Oh, dia tidak diketik lagi. Apa? Dia hanya langsung menggunakan form yang sudah ada. Oke, pasti oke. Yang terlalu Wadah, ini WhatsApp ini ya? Iya, Oke, WhatsApp. Tampilkan ada WhatsApp. Oke. Nah, itu webnya kan? Nah, sekarang WhatsAppnya yang saya lihat dulu, ke webnya nanti. Oke guys, ini saya juga pernah buat tapi ya pakai bot
Jadi botnya dimasukin ke, bisa di server lokal, bisa di server VPS gitu ya. Ini memang udah ada sih sebenarnya, kayaknya beli juga gitu. Beli ada sih di beberapa marketplace, Tokopedia kayak gitu-gitu. Apa namanya, WA Sender ini, jadi dia itu memang bisa nginput kontak, terus bisa apa namanya, bisa ngirim WA-nya itu sesuai nomor yang kita cantumkan. Ini misal dia lagi mau login gitu, kayak WA biasa sebenarnya, cuman bisa di broadcast gitu. Tapi kadang terbatas ya, broadcastnya tuh nggak bisa banyak, tergantung ininya. Ya ini mah kayak apa ya, aplikasi ini udah banyak yang ini nggak buat sendiri kayaknya dia. Nggak tahu juga sih, mungkin ya buat sendiri tapi ya jangan suuzon ya kan. Oke guys. Ya, jadi saya menggunakan HP ini supaya ininya login. Oke, ini sekarang nih, siapa yang sekarang yang mau ini berarti monitor yang menginput akses atau siapa yang melakukan ini sekarang, proses yang berkaitan dengan ini, siapa yang melakukan ini? Untuk saya ini adminnya ini sebagai asistennya kepala sama. Oke, jadi yang melakukan ini sekarang adalah prosedur untuk asisten kepala bank. Implementasinya nggak banyak pertanyaan dan kemudian jadi ini sudah beres. Nah, masalahnya ini belum implementasi, makanya kami harus berpikir ini berapa nilai implementasi. Asik, belum diimplementasikan guys, belum diimplementasikan ya kan. Nih dia hasil akhirnya gimana ya, dia lulus apa enggak gitu kan. Langsung aja lah ya, gimana ya. Oh belum selesai. Oh dirundingkan dulu guys, dirundingkan dulu. Berarti kemarin si Bang Maeli kayak gini juga ya, dirundingkan dulu hasilnya gimana. Dari segi dosen-dosen yang berpenilaian itu bukan hanya dari segi apa yang sudah Anda paparkan, tapi kan tadi kan ada masalah-masalahnya di luar ini harus sudah tahu ya. Jadi makanya tadi Bapak Kawan dari yang memberikan masukan supaya kita memberi nilai ini ada nilai sesuai dengan Nilai implementasi. ya itulah perbedaan kan berarti berbeda. Kalau diimplementasikan, kalau enggak memang pas ya dibilang itu nilainya gede. Makanya kan sudah berbeda berarti sudah jadi Implementasi beda nilaimu kalau dari implementasi. implementasi ya, sudah paham ya. Makanya harus lulus dengan nilai amas. Harus Implementasi ya. Hmm. Nah itu tadi baik ya. Lulus guys. Oke, dia mas-mas ini lulus dengan nilai A katanya tadi ya. Dengan syarat dia harus memperbaiki ya. Lulus bersyarat lah ya. Oke. Keren. Ya, tapi kayak gitu ya. Maksudnya saya belum tahu nih dia tuh buat beneran sendiri atau memang cuman aplikasi-aplikasi yang udah ada di GitHub atau di Tokopedia yang WA Sender ini ya, karena kan WA Sender ini memang ada yang ngejual guys. It's okay, nggak masalah. Yang penting secara struktur dari awal sampai akhir tuh dia sesuai ya, dan kebergunaan ini juga WA Sender ini cukup powerful. Dan nanti dia itu berarti kurang implementasi guys. Dia harus mengimplementasikan terus benar-benar dicantumkan pada black box testing tadi itu ya, kayak gitu. Ini bapak-bapak yang kumisan itu tadi cukup menegangkan ya. Oke. Jadi kayak gitu guys, gambaran sidang yang ini cukup powerful nih. Maksudnya cukup gambaran yang asli tuh kayak gini nih. Ada dosen yang killer, ada dosen yang sedikit membela gitu ya. Bagus ya. Ini bisa
dipelajari nanti kira-kira teman-teman kalau waktu sidang tuh harus gimana ya cara menjawab dan segala macam, cara mempersiapkan materinya, cara urutan sistemnya harus benar-benar paham ya, sampai ya itu implementasi. Berarti untuk video kali ini kasus utamanya adalah implementasi aplikasi kalian ya, harus benar-benar sesuai yang dilaporkan pada black box testing ya, atau halaman laporan pengujiannya. Jadi implementasinya gimana gitu. Oke, gitu aja. Salam respect untuk teman-teman yang skripsi, semoga lulus dengan nilai yang baik, aman semuanya, sehat. Yang belum selesai ya sehat-sehat selalu supaya bisa menyelesaikan skripsinya. Untuk konsultasi lebih lanjut mengenai skripsi teknik informatika bisa nanti klik link di deskripsi kita ya. Itu konsultasi tanya-tanya WA sepuasnya, gratis. Nanti kalau misal yang agak berat-berat, nah itu ada kita konsultasikan lebih lanjut. Untuk yang mau langganan juga kita udah ada fitur langganan itu ya, langsung aja dicek per bulannya itu berapa, nanti tinggal join aja. Fasilitas yang akan kita berikan sudah saya infokan juga di langganan YouTube kita. Silakan berlangganan ya. Nanti semoga kita bisa memberikan manfaat. Teman-teman juga tidak mubazir untuk membayar kita gitu untuk per bulannya. Monggo. Terima kasih. Sehat-sehat selalu.